Nyokap gue waktu itu beratnya udah 30 berapa ya? Udah 38, udah tulang semua. Begitu 50M gue hancur begini, apa nggak beneran jadi tuh gue lompat apartemen? Lewat ya. Jadi buat gue nilai setengah miliar tuh worth it. Check this out, this is BB coming hot. Blow some fire in my pocket, I'm the flyest like a rocket. I'ma make you mine, baby girl, you so fine. Yes, I'm a star, but now I'ma let you shine. You know my name, yeah, probably know my game. Oke, welcome to Two Bros. Kita ada di Messed Up Session kali ini teman-teman di Safaka Coffee. Sama kopi. Wah, thank you ya. Ini proper sekali persiapannya hari ini. Jadi gimana gitu biasanya. Ini seru banget nih hari ini, luar biasa. Kita kedatangan tamu hari ini Messed Up Session kita. Ada temennya Angga, boleh kenalin gak temennya Angga nih? Kan temen lu juga. Oh temen gue juga, iya bener. Lu gak mau jadi temen gue? Iya. Tai banget anjing. Kita baru kenal 5 menit yang lalu kayaknya. Di mobil ya, di mobil. Di mobil. Udah pernah dong. Jadi kita pernah ngundang seseorang ini di Instagram live kita. Waktu itu ya, Two Bros ya. Kita ngebahas tentang negotiation. Oh iya, negotiation ya. Sama di live Bigo ya? Iya, si anjing review gue jangan dong. Jangan dong, ketahuan dong. Bung Nugi. Halo. Gimana kabarnya Bung Nugi? Sehat, Makap, Snoop. alhamdulillah. Sehat-sehat, Nuk. Sehat, alhamdulillah. Ini ruangan proper ini bisa ngerokok Bung Nugi. Jadi gue Iya, tahu slow. rokok berat. Jadi Iya. Dia request enak, bilang enggak gue mau AC bisa ngerokok. Oh iya, gampang. kita kabulkan. Cari dah tuh. Kita kabulkan. Cari dah tuh. Hanya ada di Safaka Coffee tempat gini ya. Luar Saya biasa. cinta Masuk, Safaka. masuk. Saya cinta Saya Safaka. Safaka. Thank you Safaka. Thank Iya. you Bung Adam di belakang layar yang udah bantuin kita, mantap. Sisanya Iwan enggak ada nih, Iwan yang punya nih. Iya nih yang punya belum hadir gak Belum apa-apa ya. datang nih. Nama gue kan Nugraha Safaka Arta. Masuk ya, masuk. Sampai segitunya ya. Iya. Jilat. Smooth banget anjing. Parah tuh. Jilat terus. Jilat terus. Oke, jadi gue ngasih tau dulu buat teman-teman yang baru banget nonton Messed Up Session. Di sini kita bakal ngegali bintang tamu kita dari sisi messed up-nya. Biasanya kalau teman-teman lihat di Instagram, di sosial media, orang-orang pada ngasih lihatnya tuh kabar-kabar baiknya mulu gitu. Nah kita sebagai generasi muda milenial ini harus ngasih lihat juga dong sisi-sisi gelap kehidupan itu kayak gimana sampai bisa di titik kayak begini. Jago ya? Iya sih. Jago ya? Ya. Yang mesap kan bukan tampilannya doang ya? Yoi. Jago ya ngomongnya, jago ya. Jago banget lah. Malu nih, Pik. aduh. Oke, kita kenalan dulu lah sama Bung Nugi ini ya. Mungkin teman-teman yang udah nonton Instagram Live sempat kenal duluan, cuman boleh diceritain lagi kan, Nuk? Silsilah keluarga lo dari lahir gimana? Gue boleh briefing awal gak gue ketemu Nugi? Oh iya, boleh. Jadi sebelumnya kan kita bahas tentang negotiation ya. Iya, betul. Itu ada setengah jam gak sih? Lebih 40 Lebih 40 menit ya. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah itu paling banyak viewersnya. 800 viewers ya. 800.000 viewers. 800.000 viewers, banyak gila. Nah terus dari saat itu gue mikir, thank you Dam. Dari saat itu gue mikir, Nugi ini kalau misalkan kita ngomong yang panjang long run gitu, mungkin lo bakal banyak dagingnya gitu loh. Karena di beberapa orang yang sama, mereka tuh gak nyampe gope cuy. Sampai 500.000 viewers, kalau kan 800.000. Lebih ke jago nyepik aja sih, padahal isinya gak ada ya. Tadi banget anjing. Suka merendah. Iya biasa. Nah itu jadi alasan, terus gue sama Nugi juga deket aja gitu. Nah gue mau sembari bareng-bareng lah kita ngangkat. Nugi punya cerita, kita juga punya platform gitu. Yes. Yup. Oke Nok, boleh mulai dari mana Nok kira-kira Nok? Lo mau nyeritain? Ceritain dari gua kenal sama Angga dulu, gak usah. Lama banget cuy. Gue pengen dari lahir tadinya Nok, tapi gak usah lah ya. Lu tuh pindah komplek gue gak sih? Ini cerita awal-awal lu gak apa? Boleh gak? Gak apa-apa. Lu pindah komplek gue umur berapa? Gua itu tadinya kan gua lahir tuh di Pertim dulu tinggal, terus pindah ke Kemang Pratama. Pertim. Iya. Pertim berapa? Permata Timur. Curug. Permata Timur 1 dulu gua. Oh Pertim 1 ah. Iya, gua lahir di situ, terus gua pindah ke Bekasi. Waktu itu gua pindah ke Kemang Pratama. Gitu. Emang cuy. Terus karena gue sempet di Al Azhar Kemang Pratama kan dulu. Gue dari TK di Al Azhar Kemang Pratama sampai kelas 3. Terus ternyata kan futsalnya bagus JP. Oh Iya, dari situ makanya. salah satu alasannya juga karena futsalnya JP tuh bagus. Kan gue dulu futsal banget. Futsal habis dah sampai sekarang kan lu. Sampai sekarang masih. Jago banget mainnya. Baju FC cuy. Wah. Baju FC. Terus JP itu Jakarta Permai ya guys. Iya, Jakarta Permai. Jakarta Permai. Gue kebetulan terus gue pindah ke rumah ada di Persada Kemala. Itu komplek. Gue baru tahu nih. Lu tuh baru tahu. Gue juga Di baru tahu. PK ternyata di lu. Dulu dia belakang PK rumah dulu gua cuy. Belakang rumah Gua. enggak. Ini Nugi nih ngajarin gue bola. Jadi di daerah gua orang tuh nggak ada yang ngikutin klub bola gitu. Gue nggak tahu tuh. Nah Nugi tuh di lantai 2 Nok, ingat gak sih lo? Iya. Lu tuh Di rumah gue. iya lu tuh make Chelsea. Nah, dari saat itu gue baru ngikutin bola dari lu.
Chelsea. Wow. Cukup kan gue main PS kan di rumah gue PS mulu. iya. Iya, terus seringnya main bola. Bola. Main apa dulu ya? WE. Iya, WE pangkat-pangkatan. Iya, dulu iya. ya. Tahu enggak lah? Iya, tahu Ah, banget. iya, gua. pangkat-pangkatan lah. Lagu-lagunya gitu lagi, lagu-lagu Indonesia juga kan kadang-kadang kan. Emang iya? Iya lagu-lagu Kayak lu dong. Iya lagu-lagu Jawir gitu kan ya. Wewe gitu iya. Itu kelas 3 terus lu lulus SMP Terus Bandung. Ya? gua sempat pindah ke Malang dulu gua. Oh di Sempat pindah ke Malang, itu SMP. Sempat gue di Malang ya. Lu di Malang kan dulu ya? Di Malang Malang, kuliah. Sempat gue di Malang. Pas SMP tapi. Iya, cuman gue shock kultur waktu di Malang. Oke. Ya lu bayangin aja gue Bayangin dari dong. Al-Azhar Iya, nih, cuy. swasta, gue dari Al-Azhar. Tiba-tiba gue harus pindah ke Malang. Malam ya. Yang hardcore parah gitu, bocah-bocahnya yang ngalam metal gitu. Kacau, ya. Kacau. Lu tau banget ya, parah lu tau banget. Marah, tahu banget gua. Ya gue lumayan shock kultur waktu itu, terus akhirnya gue juga nggak betah. Ya udah, terus satu dan lain hal, gue akhirnya pindah ke Bandung. Oh Gitu. tapi bokap nyokap lu asli Bandung kan? Waktu masih bersama waktu itu. Oke. Waduh anjing. Salah nanya sih gua. Pelan-pelan dong kalau nanya dong. Waktu masih bersama sih waktu itu sampai terakhir di Malang, so akhirnya gue ngikut nyokap ke Bandung. Bandung. Oh. Iya karena nyokap ada di rumah di Bandung. Oke. Di Malang lu umur berapa? SMP ada? SMP. Iya, SMP. Gue cuman berapa ya? 3 tahun udah. Enggak, 6 bulan ada? enggak. Gue cuma 6 bulan. Kayaknya cuma setahun lupa. Gue kayaknya cuma setahun dah. Terus gue pindah ke Bandung. Gak betah, gue gak betah. Senggak betah itu? Gak betah banget gue di Malang. Tapi berarti perjalanan panjang lu tuh ada di Bandung ya? Setelah Bandung. Oh, Ya gue gedenya kasarnya dari SMP kelas 2 sampai gue kuliah di Bandung. Hampir 10 tahun lebih gue di Bandung. Oke. Gitu. Jadi sudah cerita ngomong cowok iso. Iya, coy so. Ngomong Sunda, hayu. Ah, gua kira lu asli Bandung lu. Agak. Lo bokap nyokap lu asli mana? Oh enggak. Gue kalau asli emang Sunda. iya, Cuman asli Sunda ya? keluarga gue di Jakarta dari dulu. Oh, Keluarga besar gue di Jakarta semua. Perantau. rantau ya. Kayak bokap nyokap lu kan? Iya sama orang jauh juga. Iya, Lu juga kan? Sama-sama. Lu Aceh kan lu? Aceh. Sama Keluarga yang besar jauh. gue di sini semua. Gue lahir di Jakarta, terus tinggal Bekasi, terus Bandung. Oke. 3 bersaudara dia nih. Lu anak ke? 2 gue. Anjay sama. Kakak cewek. Kakak cewek, adik cewek, cowok sendiri. Sulit gila tuh. Sulit gila. Sulit gila anjing kagak ada cewek. Di Bandung gimana? sih Di tapi, Bandung. Di Bandung gimana? Ya sih? begitulah. Tapi yang gua tau tuh Nugi tuh lu tuh di Bandung lu megang banget 10 tahun. Lu bisa dikategorikan 10 tahun megang banget. Megang gimana? Kayak lu tuh bisa kenal semua. Ini Bandung in positif atau negatif way? Kalau misalnya Enggak gue sih. nanya, Nuk Bandung nih di mana nih? Kayak gue cuma kontak lu kayak tahu semuanya. Ya karena basicnya gue doyan nongkrong banget, anaknya doyan main banget. Main sana sini gitu. Jadi dan kebetulan dulu sekolah gue kayak SMP-nya daerah Buah Batu, SMA-nya di kota. Maksudnya jadi kayak lu kalau di Jakarta lu SD-nya di timur, misalkan SMP-nya di selatan. Jadi lumayan Masuk lah. daerah-daerahnya lumayan paham gitu. Lu Marnat dulu kan? Kuliahnya Maranatha. Marnat kan? Marnat tuh yang pastor kiri kan? Iya, lu Iya, keluar tol Pasteur ke kiri. Ah, iya tahu. Oke, gue tahu di situ. Kalau di sekolah lu dulu di Bandung, pergaulannya gimana? Pergaulannya gimana ya? Gue mau bandingin Aduh. sama yang di Jakarta nih, gimana nih pergaulan Bandung? Di Jakarta gimana? Susah juga ternyata pencalnya itu. Nggak, tapi kan sebenarnya teman gue juga banyak di sini banyak gitu. Jadi gue tuh dulu waktu zaman gue di Bandung pun tiap tahun gue pasti kesini karena kan rumah bokap di sini kan. Oke. Jadi gue lebaran apa tiap tahun tuh masih sini dan gue pasti main sama anak-anak, Al-Azhar, main sama anak-anak, pokoknya main bola segala macem. Gue tiap tahun tuh pasti main di sini. Sering ngobrol juga ya 11-12 lah. Oke. Gitu-gitu Kalau- aja. Kalau di Jakarta ya begitulah ya, lingkungannya tahu sendiri lah no kalau Ya Jakarta. kalau gue kan mungkin anak baik ya jadi nggak Baik terlalu- sekali. Kelihatan gue nggak ada lagi. Al-Azhar sekali. Alasan sekali udah. Goks anjing goks. Tadi gue pasti jalan, pas ngobrol di jalan nih, gue pengen nanya, lu muslim kan Nok gitu? Cuma gue inget kan dia di Al-Azhar ya. Iya. Tapi Nah. nggak tahu juga kan? Itu keuntungan gue kalau gue makan babi. Aman. Oh nggak apa-apa ini lah. Oh iya aman sih nggak mungkin di CKTP juga kan. Bro? Tapi gue masih hafal in the name of Allah the most Oh, iya. gracious and the most Most merciful. merciful. Anjay, Al-Azhar banget anjing. Gitu ya caranya. Iya yoi awal-awal. Gaya banget. Dulu Al-Azhar tuh lu harus hatam kalau lu mau Hatam. lulus lu harus hatam. Gue tuh udah hatam Quran 2 kali. Oh, ada syaratnya ya? Lu belum hatam kan? Paling nggak dia fix masuk surga lah ya. Iya, Dua kali kan aman. Gue kalau baca Quran lancar gue. Sampai sekarang masih sering kok. Oh iya. Gak sekarang gue. Sering bohong. Gue baru mau ngomongin tadi. Agak sensitif bahasa agama ya, Bran. Tadi gue ngomongin. Jangan bahas agama lah. Gue tadi ngomongin SMA tadi SMA. SMA lu di Bandung tuh sebadung apa?
Waduh, si Bandung apa anjing? Di Bandung sebandung apa? Soalnya kalau Jakarta orang tahu semua Jakarta ya. Semua berawal dari SMA pasti orang-orang gitu. Gaul-gaulnya. Gaul-gaul kita kan dari SMA semua tahu-tahu. Ya layak gue, nakal gue masih standar sih. Gini, Ya, terus standar banget nakal. Yang pertanyaan lebih ringan deh. Lu kan bisa dibilang hidup di dua dunia, Bandung sama Jakarta. Iya. Lu nomornya 25. Kultur yang beda lah, kultur yang Iya. beda. Yang ngebedain Bandung banget terus di Jakarta anjing lu gak dapet coy. Bandung tuh menurut gue keterikatannya kuat banget. Jadi kayak Bonding gitu. bondingnya deket banget, kayak satu sama yang lain tuh deket banget. Nih contoh nih kayak misalkan masalah bola aja, kita ngomongin bola. Tuh di Bandung tuh kalau Persib main itu bisa dari warung sampai mall sampai apa tuh semua nonton bola gitu. Jadi memang kalau bahasa Bandung tuh duduluran banget kalau di Bandung. Iya, kalau di sini kan kalau kasarnya kalau Jakarta kan kita kayak punya hidup masing-masing aja gitu. Iya. Lu ngapain, gua ngapain segala macem gitu. Jadi lebih kayak keterikatannya kuat banget. Mungkin kan karena masih daerah juga. Ya mau segede Bandung juga tetap masih daerah kan. Kalau Jakarta kan ibu kota. Jadi emang beda aja secara kultur beda. Lumayan beda jauh. Cara bergaul apa segala macam lumayan beda jauh. Kalau misal dibalik nih, tadi kan apa yang di Bandung ada di Jakarta ada. Kalau dibalik, apa yang lu ngerasa di Jakarta lama anjing. Di Jakarta ini ada tapi di Bandung gak ada. Kalau di Bandung kan lebih bonding berarti lo ke semua orang ya. Iya. Lebih gampang lah masuknya. Mungkin kalau di Jakarta lebih ini kali. Lebih kayak mereka punya fokusnya masing-masing. Jadi kayak misalkan kayak teman gue banyak yang misah-misah, tiba-tiba ada kuliah di mana, kuliah di luar apa segala macam. Jadi lebih punya tracknya masing-masing gitu. Karena menurut gue ya lebih individual. Kalau dibilang kehidupan lebih individual di sini daripada di Bandung. Sepakat banget. Gue baru tahu ternyata Bandung sama kayak di Malang juga gitu cuy. Iya persis. Ya kan? Makanya gue sempat di Malang juga kan. Oh iya. Cuacanya persis, benar. cara teman-temannya persis. Iya benar. Sama-sama guyup gitu loh main di sana. Guyup, iya bener guyup. Guyup banget. Iya gue yuk. Kekerabatannya kencang lah kalau di sana. Kencang ya. banget. Terus lu kenal apa aja berarti di SMA lu? Anjing bahaya banget. Bahaya banget anjing. Ini harus disensor nih bahaya banget kayak gini. Gue tuh mau ngerubah image gue jadi baik tuh susah banget ya. Susah banget ya. Kenapa harus orang tuh kayak kalau ngeliat gue tuh jelek gitu. Nakal Walaupun ya? iya. Lu nih ya. Lu kalau soal Jumat berarti selalu pakai lengan panjang? Pasti. Gue kalau soal Jumat pasti lengan panjang. Gue pernah. Ini tai banget nih. Ini kayak cerita lagi gue. Nih gue pernah nih dulu gue sholat Jumat. Terus gue waktu itu pakai lengan pendek biasa. Gue habis ngampus, gue sholat Jumat segala macem. Terus gue lagi wudhu nih. Sebelah gue tuh tempat wudhu tuh banyak banget padahal. Tapi orang pada ngantri di gue kayak dinilai ini bener gak ya orang wudhunya kayak gitu. Jadi kayak pada ngeliatin gue wudhu gitu. Itu kuliah. Itu kuliah, zaman gue kuliah. Padahal di sebelah gue tuh masih ada kayak keran-kerannya masih ada. Cuman orang-orang tuh kayak pada ngumpul di belakang gue bilang ngapain orang pada ngeliatin gue nih. Terus asumsi lu mereka bukan ngantri kan? Asumsi gue nilai, gue kayak waktu lu. Gue kayak waktu lu ini, kita dulu pernah waktu di Al-Azhar tes agama kan, tes wudu gitu. Terus gue kayak jadi pelan-pelan kan 3 kali apa segala macem. Terus sengaja gue 4 kaliin, mampus lu bilang. Seru banget. Lu di keluarga sosok lu kayak gimana nih? Gua anak kedua ya? Gue anak kedua, kakak gue cewek, adek gue cewek, dan gue termasuk yang deket banget sama kakak sama adek gue. Ya karena ya kalau nggak deket ya mau gimana? Orang tua misah-misah, masa kakak sama adek nggak akrab kasarnya gitu kan? Cuman ya itu tadi gue udah cerita selintas. Orang tua gue divorce waktu gue umur berapa ya? Gue naik SMP itu, makanya gue lumayan pindah-pindah tuh. Itu tuh nyokap bokap gue tuh lagi coba memperbaiki hubungan. Waktu itu kenapa gue akhirnya pindah ke Malang tuh kayak wah nih kayak di sini di Jakarta tuh kayaknya coba kita cari kota lain yang mungkin jauh dari keluarga besar. Betul. Coba maksudnya kan ada juga ya faktor keluarga besar yang bikin kadang kondisinya ya banyak lah pasti masalah kayak gitu. Akhirnya mereka coba putusin ke Malang, itu niatnya sih untuk memperbaiki, tapi cerainya di Malang. Aduh ya Allah demi Allah kita ketawa lagi lu ketawa lagi. Iya anjing. Gue udah ngomong umur segini tuh orang tua kalau nggak nambah 1 kurang 1 gue bilang. Anjing. Enggak, tapi buat gue gini loh bro, gue tuh sering, gue tuh nggak, kadang kan ada lo gila lo bercandain orang tua cerai segala macam. Buat gue tuh udah berdamai dengan itu gitu. Buat gue sesuatu hal yang bisa ditertawakan tuh bahkan itu tuh berarti hal yang udah lu
Terima deal dengan with ikhlas. it gitu, lu udah deal with sama itu gitu. Jadi buat gue sih cerai bukan alasan buat orang broken home apa segala macem gitu. On paper doang kan cerai. On paper Ya, on doang, paper on cerai. paper doang. Tapi masih Tapi bersyukurnya memang pisahnya baik-baik sih. Gue kan nggak bisa ngomong gini, gue kan nggak ngalamin Betul, nggak ada. posisi yang divorce yang nggak ngenakin apa segala macem. Gue nggak ngalamin itu. Alhamdulillahnya gue divorce aja alhamdulillah ya. Apa aja disyukurin bro. Nggak, tapi bersyukurnya pisahnya baik-baik sih. Walaupun memang gue kasarnya gue nggak punya sosok bapak dari gue SMP. Karena gue cowok sendiri kan, gue apa-apa sendiri. Gue lu tau gue dari dulu ngurus apa-apa sendiri, gue belajar mobil apa semua sendiri semua. Maksudnya nggak ya bokap gue sama bokap kontak-kontakan telepon, tapi kan nggak ada sosoknya di depan mata gue gitu. Ya tetap sebenarnya secara nggak langsung gue nggak punya sosok bapak dari dulu. Dan gue punya tanggung jawab nyokap gue, adik gue, kakak gue. iya. Wah. Makanya gue bikin tato nih. Gue bikin tato di tato gue kan ada bunga nih 3. Di sini tuh ada bunga 3 itu tuh nyokap, kakak gue sama adik gue. Oh, nice. anjing. Selalu ada artinya kawan. Jadi boleh pakai tato. Nah, Gitu alasannya. gitu Jadi jelasinnya. Oh, boleh. ini ada tato mama gitu. Ini tuh tatonya bacaan ibu gitu ya. Boleh anjing. Jadi tuh 3 tuh menggambarkan. Ya bunga, gambar bunga itu 3 biji, kakak gue, adik gue, nyokap gue. Berarti kalau gua pakai asumsi bola nih, lu berarti bisa dibilang lu kan Chelsea ya. Lu kayak Mason Mount baru umur 22, tato lu megang jadi kapten secara nggak langsung dong. Iya, enggak dua-dua dong. Gue kan jadi kapten kasarnya udah dari SMP bro. Iya cuy, itu gimana ya? Lu kayak Ngurusin apa-apa sendiri, bayar apa, IPL apa, semua ya tugas cowok aja. Nah nyokap gue tuh, gue bersyukurnya punya nyokap gue tuh, nyokap gue selalu kayak, lu tuh cowok tuh harus gini gitu. Jadi selalu kayak, gue selalu disuruh jadi orang paling depan gitu kasarnya. Gitu. Walaupun dulu, gue sempat ada di fase zaman gue sekolah, makanya sekolah gue nggak bener. Gue pernah ketangkep segala macam gara-gara tawuran segala macam. Ya pokoknya gue bolos-bolosan ya zaman sekolah. Dan gue dulu lebih sering di luar daripada di rumah. Ya itu tuh proses gue healing sih. Tai sih, orang healing. Gak maksudnya? Iya self healing tuh nggak sih? Tai lah. Lagi zaman. Enggak, maksudnya itu tuh fase gue bisa damai dengan itu susah banget, butuh proses. Gak kayak tiba-tiba gue bisa bercandain bokap gue cerai. Dulu gue juga malu. Maksudnya itu bukan buat gue, bukan hal yang untuk dibawa atau segala macam. Jadi nutupin itu, cuman makin sini gue ngerasa gue bersyukur dengan kondisi itu gitu. Justru gue bisa matang sebelum saatnya. Secara mental gimana waktu itu? Secara mental gue sempat awalnya di rumah tuh fuck up banget gitu. Gue males banget pulang ke rumah segala macam, nggak nyaman aja di rumah. Itu proses dulu, terus pada akhirnya gue malah makin sini makin sadar ya kalau nggak ada gue siapa lagi mau mimpin di rumah gitu. Apalagi makin sini nyokap gue kan makin tua ya. Ya makin tua, terus maksudnya orang kan makin tua makin kayak anak-anak. Iya sepakat. Pasti sifatnya makin tua makin kayak anak-anak. Makin tua makin kenal. Jadi gue tuh kadang walaupun gue anak nomor 2 tapi gue selalu dianggap nomor 1 di rumah. Selalu dianggap anak nomor 1 gitu. Orang bapak gue sendiri kalau nelfon jagain adik-adik ya. Adik-adik. Padahal gue anak kedua tuh. Iya. Jadi semua tuh nyokap gue juga gitu jagain adik-adik karena gue udah terbiasa kayak gitu. Oke. Sorry gue mau nanya. Nyokap lu kerja nggak waktu itu? Dulu kerja. Dulu nyokap gue zaman dulu di DHL. Oh DHL terus main properti abis itu. Oke. Pas main properti terus ya udah. Di usia berapa lu akhirnya survive sendiri waktu itu? Gue kalau survive sendiri sebenarnya gue zaman nyokap gue kerja juga gue tuh mulai nyoba nyari duit sendiri itu dari 2014 after lulus SMA. Gue tuh gue tuh sering banget dugem karena zaman itu kan lagi kenceng-kencengnya gitu. Itu kan zaman itu lagi IDM banget tuh. Betul. Zaman gue SMA tuh gue DWP pokoknya tiap tahun tuh yang begitu-begitulah. Gue doyan banget kayak gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu doyan musiknya. Maksudnya gue bukan lebih ke musik karena gue doyan minum aja. Gue tuh lumayan alkoholik. Gue tuh di tongkrongan juga kan tiap hari minum. Terus tapi kalau di tempat gitu tuh kayak adrenalinnya terpacu aja, vibes-nya gitu. Terus ya udah, gue sering akhirnya ke tempat gitu. Sampai di titik waktu itu zamannya film Project X. Wah anjing. Film Project X zaman itu tuh tahun 2000 di rumah ya? Iya di rumah party. Itu tuh zaman 2015 apa itu Project X dia bikin kayak wild party gitu kayak bikini party terus kayak pool party gitu-gitu kan bikin. Gue tuh pikiran anjing seru juga bikin kayak gini ya. Cuman kan nggak mungkin. Maksudnya akhirnya terrealisasinya gue bikin ada kayak gue punya kenalan dia baru bikin bar gitu. Baru banget belum pernah ada event apa-apa akhirnya gue bikin event di situ.
bikin event di situ. Udah, gue mikir daripada gue tiap minggu ngabisin duit party, kenapa nggak coba nyari duit sini? Kebetulan gue ketemu partner gue juga gara-gara party. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol bikin event, terus rugi 12 juta waktu itu awal-awal. Ya karena gue nggak ngerti apa-apa, gue cuman sekedar gue nyiapin stage, ada produksi, ada apa segala macem, cuman karena doyan aja. Lo senang di dunia Dan ternyata susah juga bikin kayak gini ya. Dan lumayan ada problem juga waktu itu. Mungkin karena dia tempatnya baru, jadi secara SOP apa segala macem juga belum stable. Jadi pada akhirnya sharing yang nggak jelas apa segala macem. Intinya waktu itu rugi hampir 12 juta. Karena setahu gue pada masa itu tuh yang bikin acara-acara begitu si tempatnya kan. Iya, gitu jadi kan. zaman itu memang masih jarang banget ada orang datang ke suatu bar bilang gue mau bikin event nih, gue bikin itu jarang banget. Biasanya tuh in-house semua. Jadi kayak dia punya bar, dia bikin event sendiri di situ. Tapi masih jarang yang kayak kita nge-create sesuatu di tempat orang gitu. Pada akhirnya kan dulu kan belum ada kali zaman. Kalau sekarang kan udah jelas sharing profit, sistemnya apa segala macam, nanti sharing tiket apa segala macam sama si bar. Dulu kan zaman 2014 mah masih jarang banget, bar aja masih nggak sebanyak sekarang dulu. Betul. Gitu. Jadi gue lumayan bermain di Blue Ocean waktu itu. Oh bagus dong. Bagus. Ya itu yang ngebawa, bagus. itulah yang ngebawa pada akhirnya gue jadi nyemplung di dunia event tuh awal itu. Tapi basically memang gue sebelum gue bikin event kayak gitu, gue memang sudah kayak gue bikin pensi, gue ketua prom night apa segala macam. Jadi gue memang senang berorganisasi dalam bentuk event gitu. Terus setelah itu sebelum gue bikin itu gue juga sempat jadi kayak ada dulu nama acaranya Airan di Bandung. Itu tuh kayak acara lari gitu. Gue jadi kayak marketingnya gitu-gitu. Jadi memang gue interestnya memang dulu di event. Dari dulu tuh. Dari gue SMA. Gue dari SMP bikin reunian. Ini kayak gini, gue tuh seneng banget ngumpulin orang. Anjing sama kayak gue. Gue tuh seneng banget ngumpulin orang. Tanya enggak, gue tuh tiap kesini tuh gue sampai bikin grup waktu itu sama anak-anak. Gue pasti bikin futsal lah, apalah segala macam. Gue seneng banget ngumpulin orang gitu. Mungkin karena di rumah sepi. Ya. Anjing jadi dark. Wow, dark. Gue intinya gue orangnya doyan banget nongkrong, gue doyan banget ngobrol, gue doyan banget sharing sama orang. Makanya gue tuh seneng banget ngumpulin orang gitu. Jadi kan ngumpulin orang kan bisa jadi event juga. Kasarnya rame-rame kan di event juga. Ya sebenarnya luas juga kan event. Makanya gue intinya sih gue interestnya mungkin gara-gara itu. Mungkin gara-gara gue seneng main aja. Itu ya, setelah rugi 12 juta tuh lu gak kapok kan? Enggak. Masih awal tuh ya. Masih Itu awal. lu segeng berdua bertiga sama si. Berenam. Oh, Awalnya berenam. berenam. Baik bang. Itu 6 newbie semua. Newbie semua, masih anak baru juga. Wah gila. Gue 6 tuh satu kampus. Berenam tuh satu kampus semua. Terus akhirnya rugi sekian ditalangin sama temen gue, terus akhirnya ganti ke sana semua. Itu orang rugi 12 juta waktu itu karena ya boro-boro ngerti revenue stream lah. Kan revenue stream event kan cuma 2 kan, dari tiket sama dari sponsor. Sama kalau eventnya gede jual tenan, revenue stream paling gitu doang. Gue belum boro-boro ngerti kayak gitu. Terus akhirnya rugi segala macem. Ya udah dari situ, tapi gue ya balik lagi. Sekarang gue nggak bikin event pun gue keluarnya segitu-gitu juga kok. Per minggu, kasarnya gue per minggu keluar uang buat 2 jokut ya. buat minum juga segitu-segitu sama aja. juga. Maksudnya ya udah akhirnya gue bikin event, tapi dari situ udah mulai titik celahnya sampai di titik waktu itu ada orang rokok nyari gue, bukan gue karena karena gue waktu itu masih belum paham masalah sponsorship. Oke. Sponsorship ya gue paham lah, kalau zaman gue dulu bikin pensi gitu-gitu kan sponsorship, ada divisi sponsorship juga ya secara prosedur kan bikin proposal, lu ajuin ke perusahaannya apa segala macam kan kayak gitu prosedurnya. Cuman kan in real life kan nggak semudah itu gitu. Sampai akhirnya ada orang nyari gua waktu itu buat, ini kok orang bikin event mulu, ada artisnya mulu, tapi kayaknya nggak ada sponsor segala macam. Dia akhirnya ngajak kerjasama. Pertama kali gue dapet sponsor itu Marlboro waktu itu. Pertama kali gue disponsorin itu Marlboro tahun 2016 atau 17 gitu. 2016 atau 17 gue bikin event di 2-3 tahun ya? Dari 2014 lo buat pertama ke itu 2 tahun lah. 2014 sampai 2016 lah. 2016 itu gue, ya benar 2016 gue baru pertama kali dapet sponsor. Gue pertama kali sponsorin 70 juta bro. Wah, itu uang buat fee lu atau buat event? Buat event. Cuman kan di situ kan ada, gue kan di situ, nah itu gue udah mulai paham tuh. Polanya gue udah mulai paham, kayak gue dapet dari tiket, gue dapet sharing dari tempat. Nah, satu lagi, kalau revenue di tempat itu gue dapet sharing profit dari tempatnya. Misalkan malam itu pendapatan berapa, gue dapet sharing profit dari situ sekitar 10-15%. Terus gue dapet dari tiket, plus gue dapet sponsor. Itu gue udah mulai nemu polanya tuh, patternnya. Karena gue kan nggak di ini ya, gue nggak di mentorin sama siapa-siapa, gue nggak apa. Jadi learning by doing. Iya, learning by doing. Jadi otodidak aja. Ya udah akhirnya gue udah nemu polanya.
pertama kali gue sponsor itu sekitar 70 juta di tahun 2016. Gue umur berapa tuh? 2016, 20 tahun berarti. 20 tahun ya? 20 tahun, 96 kan? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Gue pertama kali itu 20 tahun, ya itu, dari situ gue makin semangat, udah tahu duitnya kan. Dari situ ya udah. Makin gacor dah tuh. Makin nakal sih. Makin nakal sudah pasti. Wadidaw. Karena kan berawal dari tempat Iya. itu. Tempatnya udah Ada goks lah. Itu makanya gue pada akhirnya beraniin, maksudnya kayak orang tua gue juga akhirnya udah ngelepas. Ya karena memang pertama gue dari dulu juga udah biasa sendiri apa segala macem. Ya dari situ gue makin pede bikin, ya pokoknya gue makin pede untuk diri sendiri. nyokap tuh ngerestuin Nuk waktu lo bikin party di situ. Ngerestuin karena sebenarnya ya kan gini sih, orang tua kan mikirnya kalau kerja tuh 9 sampai 5 kan. Yang namanya kerja gitu. Lu mau dapat duit sebanyak apapun kalau lu kerjanya kelihatan cuma main-main doang. Karena gue tuh sebenarnya kalau event tuh Lu banget kan? iya kan pasti lu gitu. banget. Orang tua tuh mikirnya yang namanya kerja tuh ya lo kantoran. Kayak gitu. Iya, tapi kan kalau misalkan apalagi gua gitu yang kelihatan main-main doang, tapi kan di situ kan enggak, gue dapet duit dari situ. Ya memang sebenarnya kerja gue bisa dibilang ya emang main juga. Gue paling apa sih kalau kerja kayak gue? Paling gue bikin proposal apa segala macam, gue ketemu, gue dealing segala macam, gue jalanin. Akhirnya kan pada harinya gue juga pakai freelance, gue bayar freelance buat jadi runner. betul. Sedangkan guanya juga mabok-mabok doang gue. Gue harinya kalau gue kerja tuh gue minum-minum doang. Santai aja tuh. Tapi gue yang ngelobi sama, misalkan gue disponsorin sama Rokok A gitu. Rokok A-nya datang buat ngeliat event gue, ya paling gue nemenin dia minum. Entertain aja. Entertain ya aja, emang ya. dunianya kayak gitu. Ya kayak biasa gitu. Iya. Dari itu masih berjalan berenam ya? Nah itu masih jalan berenam. Wow, benar banyak banget sih. Iya, itu masih jalan berenam. Gue akhirnya berdua itu saat tahun 2017-2018 lah. Sama si Sama Nadif akhirnya. kan? Ya, Yang gue 4 cabut. berdua doang. Yang 4 cabut karena ada kesibukan masing-masing. Yang lain udah mulai sibuk masing-masing lah. Itu kan udah mulai mau akhir kuliah juga ya. Jadi udah mulai fokus masing-masing. Akhir kuliah tahun segitu ya? Iya. Lu? Kok gue Ya, beda? aduh. Oke. Oh lu belum kelar kuliah? Barusan. Lumayan. Orang lama dia yang lama. Rambutnya aja kayak maba. Maba tuh rambutnya begini semua, Iya, pantat persis harus ya. lulus bro. Bawahnya abadi kan, abadi. Bener. Nah berarti berdua, gue pengen tau deh, lu tuh waktu berenam kan masing-masing punya Iya, cuy. porsinya ya? Iya, Terus bener-bener. tiba-tiba lu cabut berempat nih, tinggal berdua doang palanya nih. Apa motornya lu Mungkin lu waktu berdua itu, doang? mungkin waktu itu yang paling into gue sama Nadif Nadif, ini, yang paling mendalami lah. Emang yang Emang suka. secara lifestyle-nya memang suka di dunia itu Iya, kayaknya yang passionate itu emang gue berdua. Oke. Jadi mungkin yang mendalami itu gue berdua sampai akhirnya cabut. Cuman masih sampai sekarang masih teman baik. Lu bentuk tim gak waktu itu? Pas tinggal berdua lu nambah orang atau? Gue kalau berdua, sejak gue berdua tuh gue nggak melabeli gue berdua sebagai apa namanya, enggak. Gue selalu jadi ngambil, misalkan gini, misalkan ada anak Unpar apa segala macam, gue narik-narikin buat bikin event, dulu bikin event, tapi main behind-nya gue. Oh. Gitu, jadi langsung dulu lu yang turun. yang danain, misalkan kayak butuh modal apa segala macam, gue dulu nih, gue modalin segala macam, lu bikin event, nanti untungnya sharing ke gue. Jadi udah autopilot, gue ngambilin orang anak Unpar segala macam. Wow, buat ini bikin 2018. event. 2017. Wah. 2017 gue udah mulai. Oh karena lu udah 3 tahun lah udah di industri ini kan? Gue udah 3 tahun dan gue waktu itu di Bandung lumayan awal-awal, waktu itu jarang yang main. Iya, belum ada. Di lingkungan gue ya, di lingkungan maksudnya di lingkungan gue lumayan di awal-awal, belum ada, jarang banget yang main waktu itu. Itu berjalan lancar terus tuh? Event lu aman-aman terus? Alhamdulillah lanjut terus, bisa menghidupi gue sampai bertahun-tahun Iya, dari duit situ gue. Gue tuh sama Angga suka kepo soalnya biasanya kalau orang running bisnis lama ya bisa 3-5 tahun itu kan termasuk lama buat angkatan kita ya. Iya. Buat angkatan 25 tahun bisa running bisnis selama itu gitu. Biasanya tuh di balik bisnis itu ada sesuatu yang terjadi gitu Nuk. Biasanya ya. Yap. Oke, kalau misalnya dari yang IO ini nih, IO ini kan lo bilang rugi 12 juta di awal. Ya kan? Terus habis itu 4 tahun setelahnya tuh aman-aman aja berarti. Atau lo ada Bagus, sesuatu yang terjadi ya? Smooth banget ya. Kalau udah tahu cerita gue nih. Iya, anjing. Bagus nih Udah tahu masukin. endingnya padahal si Bagus anjing dia ya. nih masukin. Diambil dulu nih dari 25 tahun gini-gini. Bagus masukin. Ya, Cocok gue gue emang- setahun. Iya. Setahun. Lu basicnya emang MC tapi ya? Iya. Kelihatan ya, kebaca ya. Kebaca. Bagus. Halus banget. Masuknya halus tuh halus banget. Bagus. Kita ngomongin lu sebagai MC aja gimana? banget. Lu messed up-nya gimana ya? Aduh jangan dong. Bagus banget. Ntar aja ya. Nangis nanti gue nih ngomongin itu. Ya nggak mungkin lah, nggak bohong lah kalau orang running sesuatu nggak ada boncosnya gitu. Apalagi gue di bidang event.
Semua mati gara-gara COVID. Sepakat. Semua mati gara-gara COVID ya. Gue lumayan hancur juga banget, malah bukan lumayan juga banget. Gue kehilangan lumayan banyak uang dari gara-gara gitu. Ya gara-garanya gue udah tahun 2019 itu gue kasarnya lagi nyayur-nyayurnya. Udah mulai kebuka lah pintunya. Maksudnya gue udah next level. Maksudnya dalam artian udah cuman bukan main di bar-bar lagi, udah cuman bikin intimate konser segala macam. Gue udah mulai next level, udah mulai bikin kayak pameran mobil, gue udah mulai ke pemerintahan. Ya sudah, maksudnya gue udah eventnya tuh udah lebih gede. Udah lebih gede. Nah, kasarnya gue lagi udah merangkak nih, gue udah next level, udah segala macam ya, which is nominalnya juga beda, yang tadinya gambling di sekian akhirnya jadi naik step. Ya udah tiba-tiba gara-gara COVID hancur semua, berantakan. Gue udah tanda tangan kasarnya 2020 tuh harusnya jadi Mayer gitu, harusnya jadi tahun gua. Ada apa aja harusnya dari 2020? 2020 tuh gue udah kontrak sama ada BUMN, gue udah kontrak. Waktu itu tuh nilai kontraknya 4,5 miliar dan gue udah mau 4,5 M. 4,5 M. Jadi dia tuh kayak perayaan ulang tahun tiap tahun gitu. Gue udah mau dealing itu perayaan tiap tahun, ulang tahun perayaan gitu. Itu nominalnya 4,5 M dan gue fee bersihnya buat gue tuh 10%. Rata-rata kan gitu kan. Kalau VO-nya tuh 10%. Udah dealing itu pertama gue udah itu. Kedua gue udah dealing sama tapi ini sensor aja. Gue udah dealing sama salah satu brand rokok. Itu gue megang selama setahun tuh duit eventnya buat gue semua. Dalam artian kayak dia punya, karena kan dia kan dia larinya ke event pasti kan. Nah gue udah dealing tuh di Jakarta tuh, di wilayah Jakarta tuh gue megang semua harusnya tahun 2020 gitu. Nah cuma kan untuk mencapai titik itu kan waktu itu gue 2019 itu kan. Nah gue sempet entertain apa segala macem. Jadi lumayan ngabisin duit untuk situ. Terus waktu itu untuk pengenalan apa segala macem itu kan yang namanya lu mancing ikan harus ada umpannya kan. Kasarnya gue ngasih umpannya 2019 nih. 2019 sudah segala macem, 2020 bagian gue balikin tiba-tiba COVID. Jadi duit yang kemarin lenyap. Boncos. Itu dana pribadi atau misalnya ternyata lo? Enggak, ada beberapa investor. Ada beberapa investor yang waktu itu chipin ke perusahaan gue. Ya karena siapa yang sanggup bro ngurus sekian? Sorry gue potong dikit. Perusahaan berarti bentuknya udah PT. Oh. Sebenarnya gue dari dulu udah PT. Oh langsung aman dong. Iya, gue dari dulu gue udah ada PT. Cuman gara-gara ada salah satu investor gue, dia mau chipin uang dan dia maunya PT-nya bersama. Jadi bikin wadah baru lah akhirnya. Ya udah bikin wadah baru, jalan segala macem. Ya itu uangnya udah keburu puter, ya duit perusahaan aja, duit perusahaan udah keburu keputer segala macem. Tapi yang harusnya begitu gue keruk duitnya, tapi tiba-tiba COVID. Nah biasanya kan kalau orang invest tuh ada returnnya gimana gitu ya. Ya pengembaliannya waktu itu perjanjiannya, karena kan ini kan sebenarnya bukan pinjam meminjam secara personal. Ini kan invest chip in ke perusahaan, which is perjanjiannya juga beda. Bukan kayak yo gue minjem ceban nih, ntar gue balikin kan nggak bisa gitu ya. Namanya investasi kan pasti ada untung ada rugi gitu kan. Nah kebetulan waktu itu gara-gara 2020 pandemi, ya akhirnya kan jadi rugi total kasarnya gitu. Nah sempat ada problem juga, salah satu investor gue tuh tiba-tiba kayak minta duitnya balik, tapi baliknya sama untungnya. Which is nggak ada untung sama sekali dong. Iya, karena yang harusnya gue tahun itu gue harusnya lagi nyayur segala macam, tiba-tiba potong COVID, yang namanya juga sharing profit ya, sharing profit. Apa yang mau di-sharing kalau profitnya nggak ada gitu. Kan sekarang beda kalau gue pinjol kan bunga kan. Iya, kan pinjol bunga. Gue minjem ceban, gue balikin 15.000 itu kan bunga. Tapi ini kan investasi gitu. Menurut gue gue udah jelas semua secara kontrak segala macam. Cuman intinya nggak mau tahu gimana ceritanya, dia nggak mau tahu. Minta duitnya dibalikin langsung ke rekening. Ke gua, ke dia, maksudnya dia minta, cuman kan buat gua, ya ini kan perusahaan ya bukan duit pribadi, maksudnya balik lagi, ini kan gua mengatasnamakan perusahaan, bukan gua datang sebagai pribadi. Lu kalau kalau lu bangkrut, juga yang dibangkrutkan kan aset perusahaan, bukan aset lu pribadi, nggak ada, itu kan beda konsep gitu. Nah intinya dia nggak mau tahu menahu masalah perusahaan, dia mau duitnya balik. Boleh tahu kisarannya nggak sih? 0,5 miliar. Berapa? 0,5 miliar. 0,5 M ini sebenarnya untuk uang muka pada saat 2019 cair kan? Iya cipin. Udah semua. Udah semua. Ini untuk 2020 supaya lancar? Iya, pokoknya ini untuk perjalanan perusahaan. Karena gue waktu itu bikin skema
ada beberapa yang mau gua masukin vendor. Maksudnya kan kalau Yo kan mainnya kayak vendor ya. Maksudnya gua kayak tender juga. Kayak tender kan. juga. Betul. Ada beberapa kan jarang gini lah. Kalau ya maksudnya lu nggak bisa nutup mata juga di sini kan lu kalau mau menang tender kan Biasa. harus ada Main. beauty contest lah. Iya, beauty harus ada contest. beauty contestnya Anjing, gitu. halus banget beauty contestnya, halus banget. sih. Bahasanya keren. Harus ada nyogok-menyogok. Itu yang saya harapkan. Ya gitulah intinya banyak lumayan main di situ waktu itu untuk ya akhirnya salah satu proyeknya segala macam kan harusnya udah deal. Cuman ya gara-gara Covid balik lagi. Ya sekarang kalau udah masuk segala macam terus gue udah muterin segala macam tiba-tiba force major kasarnya kan ini di luar kemampuan gue juga nggak tahu ini Covid. Gue menarik tentang itu sebenarnya. Jadi kan pada saat lu deal 2020, kontrak 2020, which is ada force major. 2019 kontraknya. Oke, sorry. Kontraknya 2019 untuk acara 2020. 2019 sampai jangka waktu 1 tahun. Oh. Jadi memang dari sebelum Covid ada. Jadi memang ya ya sekarang gini, rugi uang itu bisa diminimalisir. Karena lu punya perhitungan. Maksudnya ya gue main event juga gak sebulan 2 bulan gak goblok. Gue juga tahu kira-kira ruginya kenapa. Ya gue juga antisipasi lah pasti ke situ gitu. Cuman ya ada satu hal yang gak bisa antisipasi ya kuasa Tuhan gitu maksudnya. Kasarnya emang kalau kata Tuhan udah begini mau gimana? Ini kan force major di luar kehendak. Yang namanya force major di luar kehendak manusia, bencana alam apa segala macam. Ini kan masuknya kayak bencana alam gitu. Terus yang menggunakan ini sebenarnya Nuk. Jadi kan tadi masalah kontrak ya. Nah di sisi lain kan lu kan udah kontrak sama beberapa perusahaan. Nah ini ditambah lagi nggak untuk 2 tahun ke 3 tahun depan? Postpone judulnya. Sampai bisa waktu dong. yang tidak ditentukan. Si anjing nggak bisa dong sebenarnya. Jadi kayak nggak jelas. Nggak jelas. Memang waktu itu ya sekarang lo gini lah, lo mau megang SPK apa segala macam. Kalau udah kayak gini mau gimana? Bisa dimainin lagi sampai kapan kan? Iya, Tapi dia bilang postpone. Iya, halus banget bahasa postpone, which is bisa nggak jadi. Iya bisa nggak jadi memang. Dan menurut gue lebih dekat ke nggak jadi daripada jadi. Nggak jadi ya. Lebih dekat ke nggak jadi. Ya gimana? Maksudnya emang ya gitulah. Gue lumayan menguras emosi kalau itu. Cuman emang pelajaran banget. Memang kalau bisnis tuh nggak cukup plan A, plan B, C, D, E, F, G sampai Z gitu. Maksud lu memang harus sedetail itu sampai hal yang emang gak lu perhitungin tuh harus lu perhitungin gitu. Seen what ya nggak lihat apa yang gak lu lihat aja. Seen what you don't see.